Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fatimatuz Zahro, NIM 20211862022 AB0039. Kelas 1A Pendidikan Luar Biasa. Mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Nama dosen Bunda Sugihartati. Saya di sini akan presentasikan tentang memahami latar belakang ilmu alamiah dasar dalam kehidupan manusia. Yang kita pelajari dalam ilmu alamiah dasar itu, saya di sini akan membagikan 11 bagian. 1. Tentang tujuan fungsi ilmu alamiah dasar. Kedua, latar belakang ilmu alamiah dasar. Ketiga, pengertian ilmu kealaman dasar. Keempat, peran ilmu alamiah dasar dalam kehidupan masyarakat. Nomor 5, lahirnya ilmu alamiah. Nomor 6, metode alamiah dan implementasinya. Nomor 7, keterbatasan ilmu alamiah. Nomor 8, filsafat ilmu alamiah. Nomor 9, bahasa ilmu alamiah. Nomor 10, keterbatasan indera manusia. Nomor 11, pembagian ilmu pengetahuan. Saya di sini akan menerangkan yang pertama, yaitu tujuan dan fungsi ilmu alamiah dasar. Fungsi dan tujuan ilmu alamiah dasar itu memperkenalkan konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan. Nomor 2, memberikan wawasan pengetahuan atau pengertian dan apresiasi terhadap objek dan tata cara pemikiran serta cara-cara pendekatan dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Memberikan bekal untuk memanfaatkan bahan dan cara pemikiran dengan pendekatan dan hasil-hasil dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Mengembangkan interaksi dan selaras antara disiplin-disiplin ilmu eksak maupun non-eksak. Dan kedua, saya akan menjelaskan tentang latar belakang ilmu alamiah dasar. Manusia dengan segala keunikannya. Sebagaimana makhluk hidup lainnya, manusia memang memiliki kemiripan baik secara morfologis, anatomis, termasuk juga dengan mekanisme organis yang secara signifikan memiliki kesamaan proses biologis seperti kebutuhan makan, minum. Berarti manusia dan makhluk lainnya itu membutuhkan makan dan minum yang disebut dengan nutrisi. Juga kebutuhan pernafasan. Nah, manusia dan makhluk lainnya itu butuh pernafasan yang disebut di sini dengan respirasi, dan juga berkembang biak. Manusia dan makhluk lainnya itu juga berkembang biak yang disebut dengan reproduksi dan menerima rangsang. Manusia dan makhluk lainnya itu menerima rangsang yang disebut dengan iritabilitas, dan juga cara bagaimana manusia bergerak yang merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, manusia dan makhluk hidup lainnya itu juga bergerak yang disebut dengan biotis. Tetapi dibanding makhluk lain, manusia memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, yakni rasa ingin tahunya. Nah, berarti manusia ini punya keunikan dibandingkan dengan makhluk lainnya, yaitu yang disebut dengan kuriositas. Mengalami perkembangan yang signifikan, yaitu apa yang disebut dengan daya pikir atau budidaya. Berarti kesimpulan di sini itu semua yaitu manusia adalah makhluk yang unik, yang memiliki organ tubuh yang kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya, dan memiliki jiwa yang berhati nurani, rasa ingin tahu, akal budi, sehingga manusia mampu
mampu menanggapi segala rangsangan di dalam dan di luar diri manusia, sehingga dengan kekuatan dorongan tersebut maka terciptalah ilmu pengetahuan murni yang disebut dengan prescience. Dan yang B yaitu tentang mitos. Mitos adalah gabungan dari kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan. Kebenaran mitos masih bersifat simpang siur karena tidak ada bukti yang otentik dan disebarkan dari mulut ke mulut. Mitos tersebut dapat diterima karena keterbatasan pengendaraan penalanan sastra ingin tahu. Berbagai pengetahuan baru yang bermuncul merupakan gabungan dari percayaan seseorang yang disebut dengan mitos. Adapun cerita yang berdasarkan mitos disebut dengan legenda. Mitos ini timbul karena keterbatasan manusia dalam 4 hal, yaitu alat penglihatan, alat pendengaran, alat pencium dan pengecap, dan alat perasa, dan kulit manusia dapat membedakan panas atau dingin. Dan yang ketiga yaitu tentang pengertian. Ilmu alamiah dasar berasal dari 3 suku kata. Ilmu artinya sesuatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan. Alamiah artinya terjadi dengan sendirinya, dan dasar artinya permulaan suatu bentuk. Pada hakikatnya, ilmu alamiah dasar adalah suatu ilmu yang merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang iptek. Iptek ini yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ilmu alamiah dasar tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya ilmu-ilmu lainnya. Kesimpulan ini yaitu ilmu alamiah dasar adalah pengetahuan dasar yang mempelajari alam semesta, dan sebagai konsep awal terbentuknya ilmu pengetahuan alam yang dipelajari dengan metode-metode atau prinsip-prinsip yang tidak lepas dari kenyataan realitas. Dan yang keempat yaitu peranan ilmu alamiah dasar dalam kehidupan masyarakat. Tentunya semua disiplin ilmu memiliki peran dalam kehidupan manusia, yang mana perannya ini dapat bersifat baik dan bersifat buruk. Berarti manusia itu mempunyai sifat baik dan sifat buruk. Sedangkan peranan ilmu alamiah dasar dalam kehidupan manusia yaitu ilmu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ilmu alamiah dasar adalah ilmu yang dapat menaikkan kualitas mutu produksi dengan teknologi material yang bersumber dari ilmu dasar ingin, yaitu konsep ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Meningkatkan pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan alam, meningkatkan sistem transportasi dan komunikasi, memberikan ilmu tentang kesehatan, dan juga dengan adanya ilmu alamiah dasar dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan adanya ilmu alamiah dasar, semakin banyak perusahaan maupun sekolah, maka peluang dalam lapangan pekerjaan menjadi lebih besar. Dan yang kelima yaitu lahirnya ilmu alamiah. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pengetahuan didapat dengan berbagai pendekatan seperti hal pengetahuan berupa mitos atau legenda, menggunakan pendekatan kepercayaan, yaitu kebenaran hanya atas dasar percaya, maka pendekatan pengetahuan semacam itu bersifat irasional. Kemampuan rasio belaka dorongan tersebut setidaknya terdiri dari 2 sisi, yaitu dorongan pertama adalah dorongan untuk memuaskan diri sendiri yang sifatnya non-praktis atau teoritis, guna memenuhi kuriositas dan memahami tentang hakikat alam semesta dan segala isinya. Dan selanjutnya yaitu melahirkan prescience atau ilmu pengetahuan atau murni. Sementara dorongan yang kedua adalah dorongan yang sifatnya praktis, di mana ilmu pengetahuan dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi, dan selanjutnya disebut dengan applied science, ilmu pengetahuan terapan atau teknologi.
Dan yang keenam yaitu tentang metode ilmiah dan implementasinya. Segala kebenaran dalam ilmu alamiah terletak pada metode ilmiah sebagai langkah pemecahan atau prosedur ilmiah adalah sebagai berikut, yaitu penginderaan, masalah dan problema, hipotesis, eksperimen, teori, sikap ilmiah. Jadi dalam mempelajari ilmu alamiah dasar adalah beberapa sikap yang harus dimiliki oleh mahasiswa, seantara lain yaitu sikap jujur, terbuka, toleran, dan skeptis, optimis, pemberani, kreatif. Dan yang nomor 7 yaitu tentang keterbatasan ilmu alamiah. Dalam keterbatasan ilmu alamiah ini perlu dilakukan pengujian sampai di mana berlakunya metode ilmiah dan di mana metode ilmiah tidak berlaku. Untuk itu kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu di bidang ilmu alamiah, tujuan ilmu alamiah, dan ilmu alamiah dan nilai. Dan yang nomor 8 yaitu tentang filsafat ilmu alamiah. Objek ilmu alamiah adalah semua materi dalam alam semesta ini. Ilmu alamiah meneliti sumber alamnya yang mengaturnya. Pertanyaan tentang siapa yang mengatur alam ini merupakan suatu pertanyaan filsafat. Untuk itu ada 3 pandangan filsafat, yaitu pandangan vitalisme, pandangan mekanisme, dan pandangan agnotisme, dan juga pandangan filsafat Pancasila. Dan yang nomor 9 yaitu tentang bahasa ilmu alamiah. Bahasa ilmiah adalah bahasa kesatuan yang utuh sebagai bentuk bahasa ilmu alamiah yang merupakan bahasa universal. Contohnya kalau bahasa Indonesia air itu ya air, dalam bahasa Inggrisnya yaitu water. Dan ke-10 yaitu tentang keterbatasan indera manusia. Berdasarkan penelitian para ahli, terdapat indera manusia mempunyai kisaran range batas yang sangat terbatas, yaitu indera manusia, pendengar, pengecapan dan pembauan, dan indera kulit. Yang nomor 11 yaitu pembagian ilmu pengetahuan. Pembagian ilmu pengetahuan itu ada 3, dibagi menjadi 3, yaitu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Yang pertama yaitu tentang pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial yakni membahas hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial, yaitu di bidang fisiologi, pendidikan, antropologi, etnologi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Dan yang kedua yaitu ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam yang membahas tentang alam semesta dengan semua isinya. Dan selanjutnya terbagi atas tentang fisika, kimia, biologi. Dan yang ketiga yaitu tentang ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Studi tentang bumi sebagai salah satu anggota tata surya dan ruang angkasa dengan benda angkasa lainnya, yaitu di bidang geologi dan astronomi. Di sini juga saya akan menerangkan tentang berkembangan sifat dan pikiran manusia. Berkembangan dan sifat dan pikiran manusia ini selalu berkembang, bisa ditentukan oleh usia manusia dan ditentukan di mana manusia hidup. Jadi manusia ini berkembang biak pikirannya ini dengan menurut lingkungan. Nah, manusia ini bisa berkembang dan bisa hidup itu tergantung dengan lingkungan. Pada zaman dahulu manusia ini berkehidupan itu dengan berburu atau berladang yang berpindah-pindah tempat. Yang berkembang lagi menjadi petani dan berkembang lagi sampai sekarang ini. Berarti manusia itu berkembang. Berkembang dan sifat dan pemikiran manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu sejak lahir sampai akhir hayat dan sejak zaman purba sampai saat ini. Pada masa ini kita sudah memiliki
memiliki pikiran besar. Tahapan sejarah pengetahuan manusia. Tahapan sejarah pengetahuan manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu teriologi atau fitip, dan kedua tahap filsafat atau fisika atau abstrak. Nomor 3 yaitu positif atau ilmiah atau real. Yang pertama yaitu teriologi atau fitip. Manusia ini selalu berusaha untuk mencari sebab pertujuan terakhir ditujukan dengan gaib. Contohnya itu seperti bintang jatuh. Bintang jatuh itu di bintang jatuh tuh di bahasa Madura itu itu bukan bintang jatuh namanya, yaitu yang disebut dengan panatae itu katanya. Itu disebutkan itu karena apa? Itu karena ada seorang yang benci pada kita, ingin membalas dendamkan tuh pada kita. Itulah contohnya tentang teriologi atau fitip. Dan yang kedua yaitu tahap filsafat atau fisik atau abstrak. Juga merupakan sebuah tahapan di mana manusia itu tetap mencari sebab utama dan tujuan aktif, tetapi tidak percaya dengan kekuatan gaib, tapi dipercaya dengan akalnya sendiri. Berarti dalam tahap filsafat itu fisik atau abstrak itu sama kayak teriologi atau fitip, tapi itu tidak percaya dengan kekuatan gaib, tetapi percaya dengan akalnya sendiri. Dan yang ketiga yaitu positif atau ilmiah atau real, di mana manusia ini sudah mampu berpikir positif yang sudah dicalai dan berkembangkan secara positif melalui keamatan, percobaan, dan pengamatan. Perkembangan sejarah manusia menurut zaman. Perkembangan sejarah manusia ini dibagi menjadi 4, yaitu zaman purba, zaman Yunani, zaman pertengahan, dan zaman modern. Kalau zaman purba itu peralatannya yang sesuai. Kalau di zaman purba ada beberapa prakarya yang pengaruh, yaitu seperti Thales, Pythagoras, dan lain-lainnya. Dan juga yang di zaman pertengahan. Zaman pertengahan itu banyak sekali metode eksperimen menyangkut itu seperti dokter, biologi, dan lain-lainnya. Dan zaman modern. Kalau zaman modern yaitu banyak sekali penemuan-penemuan yang didukung oleh alat yang lebih baik dan canggih ya, seperti pada zaman sekarang. Dan juga saya akan menerangkan tentang alam pikir manusia dan perkembangannya dan hakikat manusia. Cong itu ebusum. Maknanya adalah aku ada karena aku berpikir. Lah, membedakan manusia dan makhluk hidup lainnya itu adalah yaitu dengan berpikir. Berarti seperti manusia dan makhluk lainnya seperti hewan, tumbuhan adalah itu bedanya itu dengan berpikiran. Kalau manusia itu bergerak, hewan dan tumbuhan itu juga bergerak. Kalau manusia itu bernafas, hewan dan tumbuhan itu juga bernafas. Tapi yang membedakan manusia dan makhluk lainnya itu yaitu pikiran. Yang jadi perbedaan antara pikiran ini termasuk mistereke kita. Namun di dalam ilmu kealaman dasar ini bergerak dibedakan yang dibawa oleh gerakan yang bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Cirinya manusia yang utama ini adalah berpikir, karena cara berpikir ini manusia bisa hidup. Nah, berarti kalau manusia itu tidak berpikir maka manusia itu akan mati. Nah, kalau manusia itu berpikir itu berarti manusia itu akan hidup. Simbolnya kita jadi manusia harus mampu mengendalikannya pikiran dan juga kontrol diri. Berarti manusia itu harus mengendalikan pikirannya. Jadi manusia ini berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia ini memiliki kemampuan berpikir yang nalar. Yang bisa membedakan itu manusia dan makhluk lainnya itu yaitu dengan pikiran. Kalau manusia itu berpikirnya itu nalar-nalar, kalau seperti hewan dan tumbuhan itu tidak berpikir. Jadi berjalan dengan berkembangnya manusia ini disebut kiorisitas. Manusia ini adalah makhluk yang berpikir dan bijaksana, disebut dengan homo sapiens.
yang pernah saya jelaskan yang tadi di bab awal. Dan juga manusia sebagai penguat alat atau homo hubert. Dan juga manusia adalah yang hidup bermasyarakat atau homo socius dan berbudaya. Dan juga manusia bisa berbicara yang disebut homo reunens. Yaitu pengaruh warna ini ada dua warna, yaitu hitam maupun putih. Manusia mengadakan usaha atau hemokos disebut juga atrosemi, yang ini adalah karakter manusia. Manusia mempunyai kepercayaan atau beragam. Benarnya harus diletakkan di tingkat pertama disebut homologous. Secara homologous ini hak ini diperolehkan oleh agama. Tujuan ada hakikatnya manusia, yaitu tujuannya adalah kita selanjutnya adalah harus segera bangkit dari keterpurukan, buanglah segala kesedihan, buang segala batin yang menghantui kita. Yaitu kita kalau berpikir negatif, itu buanglah pikiran seperti itu. Jadilah pikiran itu pikiran yang positif. Nah, kalau pola pikir kayak gitu, maka kita harus buang sejauh mungkin. Hal-hal yang penting, kalau hal-hal yang tidak penting lebih baik kita buang. Yang dimaksud gitu yaitu cara kita berpikir. Berarti kita berpikir itu harus dengan hal-hal yang penting. Kalau tidak hal-hal yang penting, maka hal-hal yang tidak penting itu kita buang. Jangan kita pikirkan gitu. Cukup hanya ini yang bisa saya presentasikan. Apabila dari awal hingga akhir ada kekurangan, ada keliruan, kurang berkenan di hati Bunda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.